Oke, udah jam 7, kita mulai aja ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang teman-teman kode semua. Bagaimana kabarnya malam ini? Wih, Ya, pada baik lumayan kali ya. Di sini sebenarnya agak hujan, tapi saya sempat khawatir juga karena khawatir hujan dan suaranya masuk ke sini mengganggu suara di webinar. Tapi alhamdulillah barusan baru reda sebelum kita mulai ini. Senang sekali kita bisa berjumpa di acara webinar Codpolitan malam ini ya. Kita mengadakan webinar yakni tentang Tokopedia sama tentang produk manajemen ya sebelumnya. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah ikut juga. Nah, meskipun bentuknya webinar atau sekedar online ya, tapi mudah-mudahan ini jadi wadah silaturahmi kita bersama para programmer Indonesia, dan mudah-mudahan ada manfaat dan pembelajaran juga ya yang bisa kita petik bareng-bareng. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Tony Haryanto. Saya adalah salah satu co-founder dari Codpolitan. Pada kesempatan kali ini kita sudah ditemani oleh presenter kita. Tadi kita udah cowok-cowok juga ya sebelum mulai. Namanya Mas Rofan Alfari. Selamat malam Mas Rofan. Malam Mas Tony. Ya, beliau adalah lead developer teman-teman di salah satu perusahaan industri kreatif yang namanya Pixel House Studio. Beliau juga programmer Node.js tentunya kan. Pengalaman beliau bersama Node.js ini udah lumayan cukup panjang. Nanti akan kita gali ilmunya lebih dalam dari beliau ya di webinar kali ini. Nah, teman-teman, seperti kita ketahui bersama, webinar Codpolitan kali ini membahas tentang bagaimana mengoptimalkan non-blocking input-output pada Node.js. Nah, kita akan bahas tentang basic Node.js, terus kenapa kita harus menggunakan Node.js, kasus-kasus seperti apa saja yang cocok menggunakan Node.js ya. Kemudian kita juga akan lihat perbandingan studi kasus, contohnya web scraping nanti di Node.js dengan PHP dan Python, perbandingannya seperti apa. Selain itu kita juga akan bahas beberapa kekurangan di Node.js. Namanya teknik atau bahasa pemrograman pasti ada kelebihan kekurangan ya. Di Node.js juga mungkin ada kekurangannya, tapi nanti juga akan disampaikan sama Mas Rofan pemecahannya seperti apa gitu. Oke. Ya. Teman-teman juga nanti akan diperlihatkan contoh aplikasi real yang sudah dibuat oleh timnya Mas Rofan yang menggunakan teknologi Node.js. Nah, webinar Codpolitan kali ini disponsori oleh Pixel House Studio, tempat kerjanya Mas Rofan ya. Nah, Pixel House Studio ini juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kreatif digital seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kreatif digital teknologi, multimedia, dan internet marketing yang didirikan sejak tahun 2010 ya Mas ya? Iya, betul Mas Tony. Ya. Oleh namanya direkturnya Bramantia Farid Prakosa, seorang pakar digital marketing. Mungkin di antara teman-teman coders yang pernah atau juga belajar ilmu online marketing mungkin nggak asing lagi sama yang namanya Mas Bramantia ya. Yes. Ya. Jadi gini, buat webinar kali ini rundown-nya kira-kira kita akan membahas materi Node.js yang nanti akan disampaikan oleh Mas Rofan. Mas Rofan akan memaparkan materi dari tentang Node.js ini sekitar 45 sampai 1 jam lah ya. Nanti setelah itu kita akan adakan sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang ikut online sekarang itu bisa langsung menanyakan seputar materi Node.js ya ke Mas Rofan langsung. Di sebelah kanan layar teman-teman di halaman webinar room-nya itu teman-teman bisa chat dan juga mengirimkan pertanyaan. Jadi di sebelah kolom teks untuk mengirim pertanyaan, teman-teman bisa pilih 2 opsi. Ada opsi chat, ada opsi question. Nanti kalau opsi question kita akan langsung akomodir. Jadi nanti kalaupun nanti chattingnya kelelep, khusus untuk question ini kita tetap bisa baca gitu ya. Jadi teman-teman yang mau bertanya nanti di tengah materi pun kalau misalnya mau nanya takut lupa gitu ya pertanyaannya, silakan langsung posting saja pertanyaannya, insya Allah kita nanti akan bahas gitu ya. Yep. Oke, itu sekilas tentang webinar kali ini dan juga tentang Pixel House. Nanti lebih jauh tentang Node.js akan disampaikan langsung oleh Mas Rofan. Kayaknya kita langsung aja Mas Rofan ke materi ya. Iya, oke. Terima kasih Mas Tony. Saya persilakan kepada Mas Rofan, silakan, dan teman-teman selamat mendengarkan dan selamat belajar. Oke, malam teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan
sharing dikit ya tentang pengalaman kita menggunakan Node.js. Sebelumnya suaraku jelas ya? Halo? Oke, anggaplah jelas ya. Nah, oke, kita mulai. Share screen. Nah, teman-teman lihat semua ya. Oke. Nah, malam ini kita akan sharing tentang gimana sih penggunaan non-blocking ya pada Node.js. Nah, perkenalkan, nama saya Rovan Alvari. Saya lead developer di Pixelhouse Studio ya. Nah, di sini kita punya produk yang namanya SE Lab Suite. Nah, kebetulan di situ CTO-nya aku. Nah, dikit tentang saya lulus di Institut Teknologi Indonesia angkatan 2010 ya, jurusan Teknik Informatika. Kemudian aku join di Pixelhouse Studio itu Januari 2016. Nah, Januari 2016. Terus Node.js programmer, aku juga bisa dibilang lumayan baru ya. Aku nyobain Node.js itu mungkin sekitar pertengahan 2015 ya. 2015, di situ aku belum dalam juga ya. Waktu itu ada project kecil, bisa dibilang proyek kecil, kita pakai Node.js sebagai API-nya. Kebetulan waktu itu juga pakai MySQL. Dari situ baru ngerti dikit. Nah, setelah join di Pixelhouse Studio, di situ baru benar-benar kita dan tim ngedalamin Node.js, belajar sedikit demi sedikit. Oke. Nah, Pixelhouse Studio. Pixelhouse Studio adalah perusahaan kreatif ya, yang sekarang kita kantornya ada di Bandung. Pixelhouse Studio itu founded by Bramantya Farid ya, 2010. Yang belum kenal Mas Bramantya Farid, beliau adalah full-time internet marketer. Jadi yang belajar internet marketing harusnya udah tahu ya. Oke, nah kita punya visi misi itu membuat world class product yang diantaranya di dalamnya ada programming ya. Kita buat produk digital yang dalam juga ada desain, video, dan internet marketing tentunya. Nah, ini sebagian tim kita ya, Nah, aku yang kiri atas nih. Oke, next. Nah, salah satu produk Pixelhouse Studio ya, namanya SE Lab Suite, singkatan dari Search Engine Lab Suite. Nah, ini produk kita yang menggunakan Node.js. Teman-teman bisa saya kasih lihat ya bentar ya. Produknya. Slide-ku pindah ya ke next slide. Kalau di aku sih pindah. Sudah Mas, sudah pindah, baru pindah ya. Oh ya, oke. Coba aku pindah di Nah, ini produk kita ya. Lihat kan ya, teman-teman. Nah, ini produk kita, namanya SE Lab Suite. Ini buat apa sih? Sebenarnya ini program atau apps web-based ya, menggunakan Node.js. Fungsinya untuk kita empowering para marketer ya, untuk riset keyword. Jadi kalau teman-teman yang sudah familiar yang namanya SEO, PPC, nah itu kan ada yang namanya keyword ya. Nah, kita di sini fungsinya untuk meriset keyword. Nah, meriset keyword, apakah keyword tersebut kompetisinya susah apa gampang gitu. Nah, tujuan akhirnya seperti itu. Nah, ini misalnya contohnya ya.
Tadi aku coba searching tentang Node.js ya di Indonesia. Nah, di sini ada keyword-keywordnya, ada data-datanya segala macam ya. Nah, tujuan seperti ini. Mas, Ya? slide-nya kayaknya nggak ke jendela Slide Suite-nya deh. Iya, nggak Share. apa-apa. Ini aku lagi nampilin sedikit produknya. Produknya kayaknya masih di yang jendela webinar. Oh gitu. Screen share-nya ya. Coba ya, bentar. Gue ntar screen aja deh. Nah, kelihatan ya. Oke. Mas Tony kelihatan ya? Halo. Nah ini contoh aplikasinya ya menggunakan Node.js. Nah di sini kita menggunakan beberapa teknologinya, misalnya Socket.io. Ntar aku jelasin. Oke, itu sedikit tentang produk kita. Oke, sekarang kita balik ke social. Nah, next. Nah, sekarang SLab Suite ini masih tahap beta ya, beta testing. Nah, kita udah lempar ke beberapa user untuk ngetes sistem kita. Jadi kita juga sekalian nyobain ngetes performance-nya gimana sih. Nah, sekalian untuk ngetes performance Node.js. Nah, di sini kita udah, tadi aku cek kita udah memproses 3,4 juta keywords. Kemudian 68.000 URLs, dan ada 300 project. Nah, kita di sini pakai MongoDB ya. Nah, sebenarnya SLab Suite itu ngapain sih? Nah, sebenarnya prosesnya banyak. Cuman titik beratnya itu yang benar-benar ngambil resource ya. Itu kita scraping Google. Nah, kita scraping Google, kita ngambil data di Google gitu, di landing page, di search page-nya Google. Nah, kemudian ngapain lagi? Kita connect ke 7 API. Nah, kita connect ke 7 API. Itu buat riset ya, riset keyword yang tadi tuh. Kita ada beberapa data yang kita request ke beberapa API. Ada 7. Oke, next. Nah, pertanyaannya adalah, why Node.js? Kenapa sih kita milih Node.js gitu? Kita kan tahu semua nih, callback hell ya. Jujur aku sendiri tuh, aku pribadi tuh, pertama belajar Node.js, aduh ini gimana sih, banyak banget kurawalnya gitu. Dalam banget. Dan codingannya, kalau misalnya kita udah buat, terus kita buka, misalnya, let's say sebulan kemudian tuh pusing ya, ini gimana, tutupnya yang mana sih, gini-gini segala macam. Nah, jadi susah ngebacanya gitu. Nah, ini juga ada istilahnya apa sih? Pyramid of Doom ya. Pyramid of Doom. Nah, ini ada gambarnya. Nah, tapi ini bukan Node.js sih, ini PHP. Oke. Kemudian, we had single thread. Nah, jadi Node.js itu single thread ya. Ini aku pinjam istilah dari Hadoop ya, single point of failure. Nah, jadi kalau satunya error, semua request-nya bakal error ya. Semua request-nya yang akan datang itu bakal error. Nah, itu menurut saya sih awalnya itu kekurangan Node.js. Aduh, ini kalau error gimana sih? Semuanya jadi down gitu kan, semua jadi nggak bisa ngakses. Nah, terus kenapa kita pilih Node.js? Apakah cuma ngikutin yang lagi hype ya sekarang? Terus apakah cuma ngikutin apa sih idealisme gitu kan? Nah, tapi ntar aku kasih tahu kenapa kita milih Node.js. Nah, kemudian awalnya kita pakai PHP ya. Kita pakai PHP. Nah, kita pakai PHP. Kita kan tadi aku udah jelasin kita scraping Google. Nah, di PHP sendiri, aduh, keblok mulu nih sama Google. Kita scraping Google itu pakai URL ya. Pakai URL. Aduh, keblok mulu nih. Mungkin teman-teman di sini ada yang sering yang scraping. Mungkin ngomong kenapa nggak pakai proxy ya, atau dan ya ada teknik-teknik yang lain. Yes, kita pakai proxy. Cuman di satu sisi teman-teman nantinya nggak mikirin cuma masalah teknikal ya. Mungkin nanti mikirin juga masalah cost. Masalah cost. Proxy yang oke ya, biasanya sih harganya $1 ya.
kurang lebih ya $1. Nah, kalau kita pakai proxy, misalnya ada 100 user yang request. Nah, itu kan masing-masing harus pakai proxy ya, biar nggak bentrok, terus biar nggak kecepet keblok gitu. Nah, itu udah $100. Nah, itu lumayan costly ya, apalagi yang biasanya yang startup. Nah, blok nih gimana ya? Terus, yang tadi aku bilang itu kita connect ke 7 API ya, 7 API. Nah, pada dasarnya PHP kan sistemnya blocking ya, blocking I/O. Terus dia sinkronus. Nah, itu kita connect ke 7 APIs. Nah, itu prosesnya lama banget. Menurut aplikasi jenis ya, itu prosesnya lama. Jadi kita memproses satu keyword itu sekitar 20 detik per proses per keyword maksudnya ya. Itu lama banget. Nah, sedangkan kompetitor kita ya bisa dibilang satu keyword itu mencapai 3 detik atau 5 detik ya. Nah, jadi gimana nih? Sepertinya kita nggak bisa pakai PHP nih. Nah, kebetulan saya ada dikit pengetahuan tentang Python. Sebelumnya pernah bikin produk Python, cuman dikit ya. Nah, coba deh kita pakai Python. Nah, kita pakai Python nih. Oke. Nah, Google Scraping-nya udah oke nih. Udah yang namanya scraping Google kan pasti keblok ya, pasti keblok. Nah, cuman nggak secepat di URL-nya PHP. Nah, di sini 10 kita scraping misalnya 10 keyword di Google, paling keblok sekali gitu. Kebloknya tuh ada CAPTCHA, ada permanently ya. Nah, udah oke nih. Mantap nih Python nih. Kemudian, kita utilize thread ya. Kita utilize thread yang ada di Python. Prosesnya udah sampai 5 detik per proses per keyword, which is udah good ya, dibanding PHP. Wah, mantep nih. Mungkin kita pakai Python nih selanjutnya. Nah, setelah kita running, bisa dibilang, nah PHP-nya itu tadi kita develop selama 2 bulan ya. Terus kita rewrite coding lagi, cuman belum jadi sepenuhnya ya, kita cuma riset-riset. Nah, kita pindah ke Python, rewrite code. Nah, kita develop lagi selama 2 bulanan ya. Nah, kita dapat bisa dibilang bottleneck sih. Kita pakai Selenium ya, Selenium. Nah, itu berat banget. Jadi waktu itu kalau nggak salah, kita scraping sekitar 1000 keyword ya. Nah, memory usage Selenium ini, kalau nggak salah waktu itu capai 500 MB ya, 500 MB. Nah, which is itu berat banget ya. 500 MB itu satu request ya, satu request dari user. Nah, kalau misalnya 100 request, nah bisa 5 giga. Berapa? 5000 MB lah ya, sekitar segitu. 50 ya, teman-teman bisa hitung sendiri. Nah, itu Seleniumnya berat. Nah, kenapa sih nggak pakai misalnya Scrapy atau URL lib? Nah, teman-teman bisa coba. Itu lebih keblok lagi. Mungkin sama kayak URL di PHP ya. Nah, kayak gitu. Mungkin teman-teman pernah yang pakai Scrapy, URL lib, mekanik, dan lain-lain. Kan ada banyak ya di Python. Nah, ini gimana ya? Seperti yang aku tadi bilang, tujuannya goalnya udah capek nih, udah cepet, cuman makan resource banget, which is itu costly ya, Nah, kalau misalnya kita mainan 100 request 50 giga, nah itu servernya berapa gitu kan, mahalnya kayak gimana. Nah, itu kita hitung, ternyata benar-benar costly. Nah, gimana nih? Di Python juga udah bisa dibilang udah mentok gini kan. Aduh. Nah, kita waktu itu kan pengalaman ada pernah pakai Node.js dikit ya. Cobain deh. Sini kan aku berdua sama teman ya. Namanya Rahman, kita berdua develop ini. Cobain Node.js. Nah, Node.js, kalau teman-teman pernah nyoba yang namanya Phantom ya, Phantom.js. Nah, kita bisa scraping pakai itu. Phantom.js itu sebenarnya tujuannya untuk browser automation ya, tapi dia headless. Nah, kalau Selenium kan dia buka browser ya, buka beneran browser gitu. Misalnya kita pakai driver Chrome, dia beneran buka Chrome gitu. Nah, kalau ini beneran
yang Phantom buka, cuman kita nggak kelihatan window-nya gitu ya, nggak kelihatan, dia headless. Nah, Google Scraping-nya oke nih. Terus prosesnya gimana di Node.js? Wah, lebih cepat nih dibanding Python. Kita ngakses 7 API tadi itu memaksimalkan asinkronus pada Node.js. Kita memaksimalkan penggunaan metode non-blocking pada Node.js. Nah ini mantap nih ternyata Node.js kan untuk network request yang banyak gitu. Nah, Phantom.js kita running, kalau tadinya Selenium capai 500 MB ya. Nah, di Phantom.js aku bilang udah cukup ringan gitu. Aku bilang udah cukup ringan karena size-nya ada dari 50 MB sampai ke 100 MB. Nah, itu lumayan ringan ya dibanding Selenium gitu. Wah, ini nih udah mantep nih. Nah, jadi kita milih Node.js itu bukan karena hype ya. Nah, kan sekarang benar-benar lagi hype nih. Nah, bukan karena hype, karena memang Node.js ini memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan bisnis kita gitu. Nah, kemudian ini juga bukan idealisme. Nah, karena ini ya itu seperti tadi aku bilang, juga cost-nya bisa kita tekan. Nah, terus gimana sih kita pakai tadi asinkronusnya ya? Ntar aku jelasin dikit. Nah, ini sebenarnya salah satu proses yang ada di SLab Suite ya, SLab Suite. Nah, inputannya kan keywords. Nah, kursorku kelihatannya. Nah, di keywords ini, inputnya misalnya kita input 1000 keywords. Nah, kita kan tadi punya 7 API ya. Nah, API 1 ini bisa jalan barengan dengan API 2, API 3. Nah, kalau di PHP, tadi yang bikin lama karena kita request ke API 1, dia kan blocking ya. Nah, dia nunggu dulu. Misalnya kita request 1000, kalau dia 1000 ini return-nya sejam, nah sejam kemudian baru nge-request API kedua. Nah, itu. Perbedaannya itu ya, yang sinkronus, asinkronus, dan blocking dan non-blocking. Nah, perbedaannya di situ. Nah, terus API 2, misalnya request-nya 5 menit, nah kita nunggu lagi. Selama 5 menit baru ke API 3. Nah, seperti itu proses yang ada di PHP. Nah, di Node.js, which is itu asinkronus, dan non-blocking ya. Nah, API 1, pada saat kita ngakses API 1, nah ini udah jalan, di belakang ini jalan, tapi kita bisa langsung, bisa langsung akses API 2 gitu. Langsung akses ke API 2. Dan langsung akses ke API 3. Nah, jadi ini 3 API ini jalan barengan gitu. Jalan barengan. Nah ini ternyata gue juga di sini baru ngerti banget ya. Ngerti banget gimana sih ini non-blocking gitu. Oh, ternyata kelebihannya kayak gini. Jadi teman-teman bisa kalau misalnya punya produk ya, punya produk yang punya banyak request ke API misalnya, kan zaman sekarang kan API banyak ya, udah mulai sering dipakai API. Nah, ini oke banget menurut aku. Kalau kita utilize non-blocking yang ada di Node.js. Nah, di API 1 sendiri ini kan, masing-masing API ini, masing-masing punya proses request. Misalnya API-nya itu cuma di limit 100 keyword per call. Nah, tadi kan kita punya 1000. Nah, jadi ada 10 looping di situ. Nah, di dalamnya ini ada proses lagi. Masing-masing API punya proses masing-masing. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kita nggak perlu nunggu API-nya itu selesai atau enggak. Jadi kita langsung bisa loncat ke selanjutnya. Itu yang dinamakan non-blocking. Ya, jadi non-blocking itu gini, asinkronus itu kata kuncinya adalah paralel. Nah, jadi kita bisa nge-request secara paralel. Kalau non-blocking, kata kuncinya, ini definisi dari saya. Teman-teman bisa cari yang definisinya yang panjang di Google. Nah, kalau di non-blocking, kata kuncinya nggak perlu nunggu gitu. Nah, nggak perlu nunggu. Jadi kalau misalnya teman-teman nge-query di MongoDB atau MySQL, nah itu mesti pakai callback ya.
Nah, callback. Nah, which is itu kalau menurut aku, aduh, kurwalnya banyak banget. Kurwalnya banyak banget. Nah, oke. Nah, tapi nggak bisa dipungkiri, kita butuh sesuatu yang blocking. Nah, kita butuh sesuatu yang blocking. Maksudnya, kita bisa ke tahap selanjutnya kalau misalnya proses A udah selesai. Nah, di kasus SLF Suite, nah kita kan tadi keyword nih, kita scraping di Google. Nah, tadi kan Google-nya udah oke ya, kita pakai Phantom.js. Nah, kita nggak boleh ngakses EP 4, 5, 6, 7 ini kalau scraping-nya ini nggak selesai. Nah, jadi kita mesti blok di sini. Nah, jadi kita padukan nih, non-blocking pada Node.js, terus kita pakai blocking juga gitu. Nah, sebenarnya banyak ya, banyak tekniknya. Ada teman-teman juga yang pakai callback, ada yang pakai promises ya. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, pada saat blocking misalnya 100 keyword nih, kita scraping 100 keyword, nah return-nya pada saat selesai, nah baru kita ngakses ke API 4, 5, 6, 7. Nah, kayak gitu. Jadi API ini dia ngebutuhin scraping results, bukan keyword lagi. Nah, keyword inputnya untuk scraping. Hasil scrapingnya baru kita akses API 4, 5, 6, 7. Nah, API 4, 5, 6, 7 ini kita maksimalkan lagi, non-blocking lagi. Nah, jadi 4, 5, 6, 7 ini jalannya barengan. 4, 5, 6, 7. Nah, jadi nggak perlu nunggu-nunggu lagi kan. API 4 selesai, 5 selesai, 6 selesai, 7 selesai. Kayak yang tadi di PHP itu. Nah, itu perbandingannya ya, blocking dan non-blocking. Nah, wah ini mantep nih, ya kan? Mantep nih. Nah, kalau kita 1000 keyword, tentu saja tetap lama ya. Soalnya kita blocking nih di sini, di scraping. 1000 keyword, sekitar sejam lah ya. Nah, let's say sejam. Nah, sejam nunggu baru ngakses API 456. Nah, di sini teman-teman bisa utilize lagi. Misalnya nih di kasus kita ada 1000 keyword. 1000 keyword kita bagi 10. Ya kan? Misalnya 100 ya, 100 keyword. Nah, kita looping 10 kali. Looping pertama 100 keyword dari 0 sampai 100, 0 sampai 99 ya. Kemudian looping kedua 100 sampai 199, ya kayak gitu ya. Kita looping 10 kali. Nah, jadi looping pertama request ke Google dengan metode blocking. Nah, setelah selesai, API ini jalan. Dan API ini masing-masing punya waktu tersendiri ya. Let's say API 4 butuh waktu 20 menit, API 5 butuh waktu 10 menit, dan ini beda-beda. Soalnya parameternya beda-beda. Datanya beda-beda. Nah, di API 6, misalnya 3 menit aja gitu. Nah, API 7, mungkin bentar aja gitu. Soalnya masing-masing API ini berbeda-beda ya. Nah, setelah scraping result ini jalan, ini nggak perlu ditunggu. Jadi kita langsung looping ke 2. Nah, looping kedua, blocking lagi, nyari URL lagi. Nyari data-data yang di scraping di Google. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kita cuma nunggu loopingnya. Nah, setelah looping 10 selesai, ini jalan. Nah, ini masing-masing jalan. Nah, disitulah enaknya. Oke? Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanyakan, di chat ask aja ya, question aja. Nah, disinilah kita maksimalin penggunaan non-blocking yang ada di Node.js. Gitu. Oke, next. Nah, teknologi. Kita pakai apa aja sih di SLF Suite? Ada yang nggak kelihatan. Nah. Nah, oke. Nah, di teknologi kita pakai ada beberapa ya. Yang paling besar 67% Node.js. Node.js, kemudian kita juga pakai PHP tetap. Jadi di depannya itu user management-nya itu yang nge-handle login, daftar,
terus landing page, pricing, blog segala macam. Nah, itu yang di-handle oleh PHP. Jadi kita pakai Node.js ini sebagai web services, sebagai web service. Nah, kemudian kita pakai Python juga ya. Nah, kita juga pakai Python di sini. Python kita pakai untuk scraping yang non-Google. Scraping yang non-Google, yang nggak keblok-keblok lah ya. Nah, kita pakai URL lib di situ. Scraping banyak, dan ini jalan terus-menerus di Python. Kemudian ada Java, ada Elasticsearch. Nah, kalau teman-teman udah make ya, atau udah minimal tahu ya, Elasticsearch itu buat search engine. Kalau kita mau buat search yang cepat ya, yang dipakai di beberapa teknologi, di beberapa startup, nah, di Indonesia juga beberapa udah pakai Elasticsearch. Nah, cuman kita di sini Elasticsearch ini aku nggak bisa jelasin banyak, soalnya aku juga tim aku juga baru develop ya, sementara developing. Nah, di Node.js-nya sendiri kita pakai Express.js untuk web framework-nya. Kita pakai Express.js. Kenapa? Karena pada saat itu kita searching di Google, wah Express banyak nih, kan teman-teman mungkin banyak pilihan ya. Nah, kita pilihnya Express.js, dan itu juga dipakainya lumayan mudah. Kemudian dokumentasinya lengkap. Nah, gitu. Dokumentasinya lengkap. Terus database kita pakai MongoDB ya. MongoDB. Nah, kemudian kita pakai Mongo. Kita nggak pakai Mungus. Kenapa? Karena kalau Mungus itu mesti dibuatin skema lagi ya. Nah, kalau menurut kita MongoDB kan schemaless ya. Nah, kita sepakat MongoDB schemaless. Nah, jadi menurut kita ini ngapain sih dibuatin skema lagi gitu. Jadi kita pakai Mongo aja. Kita pakai Mongo aja, dan itu minimal banget. Teman-teman bisa cari ya, MongoDB gitu. Dia wrapper MongoDB yang dipakai untuk Node.js. Dan itu gampang, lumayan mudah dimengerti. Kemudian Phantom.js. Nah, Phantom.js tadi kita pakai buat scraping ya, yang Google. Nah, kenapa Phantom.js? Karena kita butuh tampaknya dari Google. Soalnya di situ kadang ada proses CAPTCHA ya. Kadang ada proses CAPTCHA. Nah, itu kita harus catch, kita harus nangkep CAPTCHA-nya itu, baru kita resolve CAPTCHA-nya. Kita break CAPTCHA-nya. Nah, kayak gitu. Jadi kita butuh yang nampak browsernya ya. Kayak tadi Selenium, atau pakai Phantom.js yang headless. Jadi di Phantom.js itu kita bisa screenshot page yang kita scraping. Nah, terus pakai Socket.io. Kalau teman-teman udah pernah pakai ya, Socket.io itu buat real time ya. Real time, jadi message back-end ke front-end itu bisa real time. Nah, biasanya kalau penggunanya live score gitu-gitu. Nah, atau chatting. Nah, penggunanya bisa untuk seperti itu, Socket.io. Nah, kita pakai di SLab Suite itu untuk keyword-nya tadi. Nah, keyword-nya kan tadi ada banyak ya. Nah, kita pakai Socket.io untuk ngelempar itu. Nah, karena kita request-nya ini lumayan lama. Setengah jam sampai berjam-jam. 3 jam, let's say. Nah, prosesnya itu, pada saat request, nah, kita kan udah di table. Nah, di table-nya itu lagi nunggu, ada loading. Nah, kemudian kalau prosesnya selesai, datanya itu dilempar melalui Socket.io. Nah, kayak gitu ya skemanya. Kemudian kita pakai request. Request ini mirip URL ya kalau di PHP. Nah, atau URL di Python. Nah, request ini kita pakai yang request API. Nah, gitu. Ini lumayan lengkap juga, bisa pakai proxy segala macam. Nah, terus untuk development, aku saranin sih teman-teman pakai Nodemon ya. Nah, Nodemon itu jadi kalau ada change di dalam codingan, ada perubahan ya. Ada perubahan dalam codingan, itu langsung ke restart Node.js-nya. Nah, kayak gitu. Nah, untuk production, kita pakai PM2. Sebenarnya ada banyak ya, ada supervisor, ada forever, PM2. Nah, kita pakai PM2 karena di situ ada clustering juga ya, ada instance. Nah, kemudian aku suka monitoringnya. PM2 itu ada monitoringnya, PM2 Monitor.
Nah, di situ aku suka. Jadi kita pakai PM2. Nah, PM2 ini, kalau teman-teman belum pernah pakai ya, jadi dia bisa, kalau misalnya di codingan kita ada error, atau di proses kita ada error, dia langsung nge-restart Node.js-nya. Langsung nge-restart. Nah, jadi nggak ada, maksudnya tetap ada down, cuman cepet nyala lagi gitu. Nah, kemudian sekarang kita lagi ngerjain Redis ya. Redis untuk nge-handle session-nya. Nah, awalnya kita pakai Express Session. Express Session. Nah, sebenarnya itu oke, udah jalan. Cuman, nanti teman-teman dapat kendala pada saat scale out ya. Atau scaling horizontal. Misalnya teman-teman buat banyak nodes, buat banyak instance. Nah, Express.js nggak sharing session. Nah, di sini kita pakai Redis. Nah, jadi Redis ini in-memory database, tapi bisa diutilize untuk menyimpan session. Teman-teman bisa nyari dokumentasinya lengkap. Kita juga sementara developing yang bagian Redis itu. Nah, kemudian untuk load balancing, kita juga lagi ngerjain, sebenarnya node udah ada ya, namanya cluster. Kita juga lagi riset, kalau Nginx kayak gimana, proxy kayak gimana. Oke. Halo, Mas Tony. Halo. Oke, Mas. Mas Tony masih ya? Ya. Ada yang mau disampaikan ya? Oke. Tadi teman-teman sudah mulai ngebahas tentang Node.js ya, udah dapat pemaparan Node.js, kelebihan kekurangan Node.js, dan implementasi Node.js yang sudah dilakukan oleh Mas Profan ke aplikasi yang sedang mereka kembangkan. Teman-teman sudah pada ngerti kan penjelasannya? Bisa dipahami? Atau masih bingung? Nah, kalau misalnya bingung, tanya aja ya. Mungkin ya, nanti kalau ada yang kecepatan. Ya, kalau misalkan cepat atau misalnya masih ada yang belum dipahami, itu langsung aja tanyakan. Gunakan opsi pertanyaan supaya nanti pertanyaannya nggak kelelep ya sama chat. Nah, kemudian teman-teman segera informasi saja sebelum kita lanjutkan ke materi dan live code. Mungkin nanti Mas Rofan akan tampilkan live code-nya ya. Saya mau menyampaikan juga karena masih terkait dengan Node.js, kita sudah bikin campaign. Mungkin teman-teman Codepolitan, pembaca Codepolitan ada yang sudah baca juga. Kita sedang bikin campaign challenge namanya problem set Node.js. Artinya teman-teman yang baru belajar atau yang sudah pernah belajar Node.js, teman-teman bisa coba ikutan challenge problem set Node.js dasar. Teman-teman bisa akses di codepolitan.com/problemset strip Node.js strip dasar. Atau di search saja problem set. Di situ kita sudah siapkan juga challenge yang lumayan menarik buat teman-teman. Kita sudah siapkan hadiah seperti smartphone Xiaomi dan kaos Node.js yang ada label Node.js-nya itu. Kalau teman-teman bisa menyelesaikan task atau tantangan yang sudah kita sampaikan. Tantangannya gampang banget ini. Kalau teman-teman sudah pernah belajar Node.js, ini kata teman saya yang bikin soal, yang paling expert itu ya 1 jam lah itu udah jadi gampang. Kalau teman-teman buat yang baru belajar pun ini bisa dikerjakan maksimal 1 hari sampai 2 hari lah. Itu bisa dikerjakan. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah punya atau sudah pernah nyobain Node.js, ini akan terbilang mudah. Buat teman-teman yang baru belajar pun silakan bisa ikutan juga challenge problem setnya. Nah, mungkin teman-teman akan ada yang bertanya ini, katanya di sini disebutkan bahwasanya hadiah utamanya untuk yang hiring ya, yang apply job di Pixel House Studio ya. Itu betul, dan teman-teman bisa cek sendiri. Kalaupun misalnya teman-teman belum bisa atau belum punya waktu atau belum tertarik untuk apply job, teman-teman masih tetap bisa ikutan problem set ini, dan teman-teman bisa berpeluang mendapatkan hadiah kaos Node.js yang eksklusif ya. Kita udah siapkan kaosnya. Nanti problem set ini kita tutup sampai tanggal 22, masih ada sekitar seminggu lebih ya. Teman-teman yang mau nyoba dan berani menerima tantangan dari Codepolitan, silakan ikutan problem set Node.js dasarnya ini, isi formnya, kemudian bikin problem setnya. Nanti sampai tanggal 22 teman-teman masih bisa bikin update, karena nanti teman-teman akan update GitLab ya. Jadi sampai detik terakhir tanggal 22 teman-teman masih bisa upgrade, tambah fitur dan sebagainya. Nah, nanti
setelah tanggal 22 kita akan menilai source code mana yang paling rapi, yang paling sesuai dengan requirement dan yang paling lengkap fiturnya. Dan yang menang nanti kita akan umumkan paling tidak seminggu setelah tanggal 22 tadi. Satu lagi, kita selain punya problem set Node.js dasar, kita juga punya problem set untuk Python. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mungkin belum terlalu akrab sama Node.js tapi sudah pernah belajar Python, teman-teman masih bisa punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah eksklusif juga untuk programmer Python ya. Problem setnya juga terbilang mudah, bisa dikerjakan dalam waktu 1 jam 2 jam buat yang sudah pernah, buat yang sudah mahir, dan paling tidak 1-2 hari saja untuk yang baru belajar. Jadi kalau teman-teman tertarik dan merasa tertantang, silakan ikuti problem set Python dasar. Dan ini akan ditutup, problem set Python ini akan ditutup sampai tanggal 30 bulan September ini. Jadi masih ada waktu yang panjang kalau teman-teman masih mau ngulik atau masih mau belajar atau nama-nama fitur buat yang sudah pernah, yang sudah daftar, yang sudah submit, itu silakan, masih bisa update, dan tanggal 30 kita akan tutup dan kita akan mulai nilai tanggal 30. Sama seperti yang problem set Node.js, problem set Python ini kita akan umumkan pemenangnya pada paling lambat 1 minggu setelah tanggal 30. Nah, gitu ya teman-teman, jadi kita tunggu submission-nya untuk problem set Node.js dan Python. Nah, sekarang kita kembali lagi barangkali ya ke Mas Rovan. Silakan Mas Rovan dilanjutkan lagi materinya. Thank you. Tadi tuh problem setnya kalau Mas Tony kayaknya 10 menit doang ya? Saya nggak tahu, saya mungkin lebih lama ya. Jadi saya baru kenal namanya saja. Berarti Python-nya yang cepat. Kalau saya boleh ikutan ya, mungkin saya ikutan, tapi kan saya panitia. Iya. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Lanjut. Oke, thank you Mas Tony. Nah, teknologinya ya. Nah, di samping pemilihan teknologi, kita sebenarnya benar-benar nggak ngikutin apa yang lagi hype segala macam ya. Jadi kita kembalikan kepada tim kita. Nah, kita mau pakai apa nih misalnya? Kayak tadi misalnya kenapa, misalnya di PHP kenapa pakai Laravel atau pakai CI atau Y. Nah, kita kembalikan kepada tim. Nah, ini learning curve-nya berapa lama sih? Misalnya mesti belajar lagi 2 bulan atau sebulan. Nah, terus dokumentasinya gimana sih? Lengkap apa enggak gitu. Terus kalau misalnya kasusnya datanya gede, kuat nggak framework-nya atau gimana-gimananya gitu kan. Problemnya apa aja sih, bottleneck-nya di mana aja sih. Nah, jadi biasanya dalam penentuan modul-modul ini, kita juga kembalikan kepada tim. Soalnya yang ngerjain kan tim. Nah, kemudian setelah tim, tentu kita harus ngejelasin misalnya ke manajemen ya. Cost-nya gimana sih kalau kita pakai ini? Mungkin aja framework-nya berbayar misalnya, enterprise atau yang lain-lain. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, aku ada sedikit contoh ya, non-blocking, dan kita pakai NodeSync pada kasus yang tadi ini. Nah, kenapa sih di sini bisa blocking, dan di sini bisa non-blocking? Oke. Ini screen share-ku masih kelihatan kan ya? Halo. Nah. Kelihatan lagi ya screen share-ku ya? Masih ada kok slide-nya, Mas. Nah. Udah kelihatan ya screen share-ku? Saya masih belum muncul. Ini baru aku screen share. Udah, bagikan, sudah bagikan. Udah kelihatan Mas Sony? Belum Mas. Belum kelihatan ya? Aku coba entire screen aja deh. Nah. Di aku sih udah start sharing. Udah, teman-teman? Belum Mas ya? Belum. Kayaknya lanjut aja Mas ya. Oh, mau demo ya? Iya, mau demo. Mau demo dikit. Belum kelihatan ya? Sudah diklik bagikan belum, Mas? Udah. Sudah muncul ya? Coba aku stop sharing lagi. Ini screen share. Enter screen. Share.
Belum ya? Masih belum. Tadi sempat kelihatan hilang lagi. Oh ya, coba ditunggu dulu ya. Ya, tunggu aja dulu. Kayaknya ada jeda. Mas Todi dikabarin ya kalau misalnya udah. Oke, oke. Nah, Mungkin bisa lanjut tuh ke materi yang selanjutnya sebelum demo. Sebelum demo. oke, boleh deh. Belum. Sudah ya, sudah kelihatan ya. Eh, Halo, udah ya. Sip. Belum ada beberapa yang belum ya. Halo, Mas Tony. Mas Tony. Belum ya? Belum. Di aku sih you are screen sharing. Oke. Coba ini ya, bentar. Sublime. Kalau masuk ke slide lagi bisa nggak? Nah, kalau ini kelihatan nggak? Nah, itu Halo? kelihatan, Mas. Sip. Kelihatan ya? Ya, udah. Kelihatan ya? Oke. Teman-teman kelihatan semua ya? Sip, sudah. Nah, sip ya. Nah, di sini aku ada contoh ya. Namanya tahu bulat. Nah, tahu bulat. Di sini aku ada name spacing ya. Namanya tahu bulat. Nah, tahu bulat itu kalau yang di kotanya, di tempatnya ada jinglenya gitu. Nah, ini aku kasih contoh gimana sih kita blocking ya tanpa ribet. Nah, ini tanpa ribet apa sih namanya callback hell. Nah, tanpa ribet callback hell. Nah, ini kalau misalnya aku jalanin, Mas Sony kelihatan ya? Blank lagi. Blank lagi ya? Kalau browsing kok nggak kelihatan ya? Oke, kelihatan sip. Ya? Udah kelihatan, sip. Nah, Express ya. Oke, nah ini kalau tadi aku jalanin ya skripnya. Skrip yang ini. Nah, ini di konsol logku kelihatan ya. Tahu bulat, digoreng, di mobil, di Nakatel, dadakan, 500-an, dan gurih. Nah, ini kan ada jinglenya nih. Nah, kemudian, gimana sih penggunaan blocking ya, yang tadi aku jelasin di slide itu, kita ngeblocking pada saat kita scraping Google. Nah, misalnya, kita mau blocking digoreng ini. Nah, let's say kita mau digoreng itu misalnya nunggu 5 detik. 5 detik ya. Nah, tadi prosesnya ini kan langsung nih loncat nih. Tahu bulat, digoreng di mobil, di Nakatel, dadakan, sorry ya, saya nggak ini pelafalan Sunda. Dadakan 500-an, gurih. Nah, di sini kita pakai yang namanya notsync ya tadi. Jadi teman-teman kalau mau install itu npm install sync. Nah, teman-teman yang lain sih sebenarnya banyak ya teknik-tekniknya, ntar aku jelasin. Kalau di Node.js itu ada banyak cara ya. Nah, di kasus kita pakai sync. Nah, karena tadi kita bisa dibilang hate callback gitu. Callback hell. Nah, jadi kita lumayan nggak suka gitu. Nah, sini pakai sync.
Nah, tahu bulat, ini kan standar ya, standar, fungsi standar. Nah, di sini kita pakai sing. Jadi sing ini harus, kalau kita mau blok, harus berada dalam fungsi sing ini. Ya, jadi teman-teman panggil require sing, ini ya. Nah, terus di dalam sing sini. Misalnya digoreng. Kita pengen hold di sini, kita pengen blok di sini, kita pengen blok, kita tambahin di belakangnya sing. Nah, terus nama instance-nya, nama objeknya ya, tahu bulat. Soalnya ntar kita mau pakai this. Kita mau akses objek ini. Nah, di sini tahu bulat. Jadi yang biasanya ada callback ya, yang kurawalnya banyak. Nah, ini bisa dipersimpel kayak gini. Sing, tahu bulat. Nah, tadi digoreng ya. Di sini kita tambahin callback. Nah, callback. Terus callback, ini error message-nya, terus misalnya di sini ada sudah digoreng. Nah let's say ini proses blocking ya, non-blocking gitu, misalnya non-blocking. Misalnya request atau kita pakai yang sederhana aja, set time out. Ini 5 detik ya, 5.000 milisekund. Nah, fungsi digoreng ini, ntar kan dipanggil ya di sini. Dipanggil di sini. Nah, prosesnya di sini nggak lanjut ke di mobil. Kalau proses ini belum ngasih callback gitu. Nah, ini kan lumayan nih. Udah dikit ya, udah dikit ininya. Apa sih, Pyramid of Doom-nya. Nah, kita nunggu 5 detik. Kalau misalnya kita running, aku running. Nah, sini, teman-teman lihat, digoreng dia nunggu. Baru di mobil, di Nakatel, dadakan, 500-an, gurih. Kan? Nah, kayak gitu. Jadi simple gitu. Nggak perlu buat callback, promises, segala macam yang kalau misalnya awal pertama kali belajar itu lumayan membingungkan ya. Kalau aku sih pertama kali nyoba-nyoba Node.js itu, jujur ya, aku pusing banget di core awalnya gitu. Di callback-nya segala macam. Dan itu asinkronisnya segala macam lumayan membingungkan, karena kita harus ubah mindset lagi ya. Kalau misalnya kita berangkatnya dari PHP misalnya, atau Java. Nah, ini kok nggak ada nyoinya ya? Oh, tahu bulat digoreng di mobil bintang katel. Gurihnya 2 kali. Misalnya digorengnya 2 kali. Ya, aku duplikat ya. Ini ntar kalau nggak kelihatan, bisa lihat replaynya ya. Bisa di post-post. Nah, gurihnya 2 kali. Di sini kan nunggu 5 detik. Coba aku running lagi. Nah, digoreng, nunggu 5 detik. Di mobil, dinangkati dadakan, 500 gurih-gurih, enyoy. Nah, kayak gitu. Ya kan? Nah, ini kalau misalnya kita blok, request yang lain nggak keblok. Request yang lain tetap jalan. Nah, kayak gitu. Misalnya nih 500-annya ya. Ya, anggaplah kita nunggu pembeli ya. Kita tambah lagi sing di sini. Jadi pada saat di mobil, dinangkati dadakan, 500-an ini nunggu lagi gitu misalnya. Bulat. Nah, misalnya ini nunggu 10 detik. 500-an ya. Misalnya ini aku copy ya. Tadi berapa? 10 ya. 10 detik. Nah, jadi ntar kalau aku running, dia digoreng, ngeblok 5 detik, habis itu di mobil, habis itu di Nakatel, habis itu dadakan. Nah, pada saat 500-an dia nunggu lagi 10 detik sebelum pindah ke gurih nyoy. Kalau misalnya kita running,
Aku pakai Express ya. Nah, digoreng, nunggu 5 detik, di mobil, dadakan 500-an, nah, nunggu 10 detik lagi, baru pindah ke gurih-gurihnya. Wah, apa nih? Callback. Sorry. Kita belum masukin callback di sini. Browsernya nggak muncul masanya. Tapi nanti di reply-nya muncul nggak ya? Nggak tahu. Kayaknya nggak tahu. Kayaknya nggak tahu. Nah, Ini pokoknya di browser itu, cuman aku trigger aja ya, buat ya, ya. running script-nya. Jadi nggak perlu terlalu diperhatiin. Yang penting diperhatiin codingannya dan di console log-nya. Oke. Nah, tadi aku lupa masukin parameter callback di sini. Coba aku running lagi. Nah, tahu bulat digoreng, nunggu 5 detik, ngeblok 5 detik. Nah, jalanin ini secara non-blocking, nggak tunggu-tungguan. Nah, habis itu 500-an, nunggu lagi 10 detik. Nah, baru jalan gurih-gurih, nyoy. Nah, teman, kelihatan ya, Mas Tony? Saya nggak. Di konsolnya nggak kelihatan? Konsolnya kelihatan. Bisa nampilin seluruh layar aja nggak? Jadi nggak usah ganti-ganti. Udah, aku nampilin seluruh layar. Ya. Oh iya, berarti emang telat kayaknya masuk ke YouTube ya. Ya, aku coba share screen lagi ulang ya. Pakai yang seluruh layar ya? Iya, seluruh layar. Entire screen ya. Ya, entire screen. Nah, Om hilang tukang tahu bulatnya. Waduh. Oke. Nah, mungkin nanti codingannya bisa aku sharing ya. Ntar aku bisa sharing. Oke. Nanti kita share sama slide-nya sekalian aja Mas ya? Sama Iya, video boleh. reply-nya. Oke. Reply-nya. Jadi nanti teman-teman bisa coba sendiri. Ntar aku buatin cara ngerunning-nya gimana, installnya apa aja gitu. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa utilize blocking dan non-blocking di situ. Nah, cukup pakai ini. Yang udah tahu ya, jadi Sync ini running on Fiber. Jadi teman-teman bisa cari ya, metode ada Fiber, ada trading segala macam. Nah, ada banyak ya. Kalau yang kuliahnya teknik informatika dibuka lagi, mata kuliah operating system. Nah, aku nggak bisa jelasin soalnya waktu terbatas ya. Nah, oke. Nah, kayak gini, aku balik lagi ya ke slide ya. Mas Tony, kalau slide-nya kelihatan? Apanya, Mas? Slide-nya kelihatan? Kelihatan yang Sublime, masih yang Sublime. Oh, yang Sublime. Gue coba. Oke, udah. Tadi udah. Gue balikin lagi deh slide. Oke. Screen share, slide. Oke, kelihatan ya, teman-teman? Kalau belum, ditunggu aja. Nah, tadi itu contoh dikit ya, tentang penggunaan non-blocking plus not sync. Soalnya nggak bisa dipungkiri, suatu saat kita butuh yang blocking juga gitu, pada saat penggunaan di Node.js. Nah, tergantung kasus teman-teman sih. Nah, kalau di kasus kita, di produk kita butuh gitu. Kan kita request ke API. Dan ada yang harus kita tunggu dulu. Nah, berarti kita harus blocking dulu. Oke. Next. Nah, ini ada beberapa bisa dibilang rule ya pada Node.js. Jadi Node.js itu nggak ada standar ya. Jadi kayak tadi itu contoh di kasus kita. Teman-teman bisa pakai promise kalau misalnya yang udah familiar ya dengan callback-callbackan, bisa pakai callback segala macam. Ada juga yang queue ya, pakai queue. Nah, itu juga oke sih banyak yang pakai. Makanya di sini rule-nya no standard dan no best practice. In my opinion ya. Jadi kalau teman-teman di timnya itu udah pakai Scrum ya, udah pakai framework Scrum, kerangka kerja Scrum, aku rasa Node.js oke banget ya. Oke banget, soalnya ini benar-benar kreativitas codernya gitu, untuk memecahkan suatu problem. Benar-benar tergantung pada codernya. Terus, teman-teman, kalau misalnya Node.js, dia kan tadi single point of failure ya. Jadi harus catch everything, terus send respond. Nah, itu wajib. Harus catch, harus kasih exception.
Karena kalau misalnya error, dia langsung fatal error dan servernya langsung stop. Kalau servernya stop, dia kan single thread ya. Jadi request yang lainnya itu nggak bisa. Jadi harus restart lagi servernya. Jadi sebisa mungkin semua di catch. Khususnya yang request-request API. Kan ada tuh error, statusnya 200, 404, 500, internal server error, dan lain-lain. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, terus, ini aku kutip dari Uber. Node.js handles asynchronous I/O request with a non-blocking single-threaded event loop. Nah, it is particularly well suited. Jadi hal ini cocok banget buat sistem terdistribusi yang membutuhkan banyak request network seperti yang kasus kita tadi ya. Kita banyak request 7 API, dan kalau klien request ke service kita, nah itu jalan berbarengan semuanya. Jadi nggak tunggu-tungguan. Slide-nya Mas, slide-nya masih belum pindah. Di mana sekarang? Kalau masih yang Node Sync, masih di Node Sync. Kalau sekarang udah? Belum. Itu pakai yang PowerPoint-nya atau yang slide? PowerPoint-nya. PowerPoint kan? Ya. PowerPoint-nya udah muncul. Nah, oke, udah pindah. Sip. Udah ya? Ya. Mungkin nggak bisa full screen ya. Oke, saya coba gini aja ya. Nah, udah beberapa ya, company yang udah pindah ke Node.js. Ini aku dapat dari Quora. Keywordnya perusahaan mana aja gitu yang pakai Node.js. Nah, kalau misalnya teman-teman subscribe Node.js di YouTube, nah itu keren-keren. Case study-nya keren-keren. Nah, di sini yang aku suka banget itu Uber ya. Nah, jadi Uber itu kalau yang teman-teman misalnya udah pernah make, nah itu mobilnya tuh gerak-gerak ya. Teng 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 teng. Nah, itu dipakai, dia make Node.js untuk itu gitu. Untuk itu. Jadi Node.js-nya dipakai buat matching yang mesen mobil dan pengendara mobil. Jadi pada saat dia order, itu benar-benar real time. Nah, dia pakai itu, dan kemudian dia nge-pings. Jadi nge-pingnya itu, makanya mobilnya itu bisa gerak-gerak, udah di mana aja gitu. Nah, dia pakai Node.js untuk itu, kasus itu. Teman-teman bisa lihat di website Node.js ya, case studies, dan situ ada beberapa. Nah, aku saranin teman-teman baca yang Uber itu, biar bisa ngerti kenapa sih Uber pakai Node.js di situ. Nah, kemudian aku suka juga yang Walmart ya. Walmart, aku pelajari ini case study-nya mengenai memory leak. Nah, memory leak. Soalnya kita juga kena. Nah, jadi kalau teman-teman playing around with some big data, nah, insya Allah akan kena. Nah, mudah-mudahan enggak ya. Nah, kita kena, kasus kita kena. Nah, di sini, ntar aku jelasin. Nah, ini slide-nya nggak bisa ini ya. Langsung kelihatan semua. Nah, ada yang tahu ini mobil ini? Nah, mobil ini Dodge Challenger ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nyari di Google V8, the most powerful V8 engine car. Nah, ini yang muncul salah satunya adalah Dodge Challenger. 700 horsepower. Nah, oke. Ini V8 engine, which is ini powerful ya. Di dunia otomotif, V8 ini termasuk powerful. Nah, kenapa aku singgung V8? Karena Node.js itu berjalan di atas V8. Maksudnya, V8 di sini itu buatan Google ya. Dia nge-compile Node.js atau JavaScript dan diterjemahkan ke engine code. Nah, kayak gitu. Dia compilernya. Nah, teman-teman bisa cari deh di Google penjelasannya yang lebih lengkap. Resource-nya banyak, khususnya banyak. Nah, kalau misalnya teman-teman udah ngerti ke sana, sampai ke sana, nanti ada yang namanya memory leak ya. Memory leak-nya itu contohnya kayak gimana sih? Misalnya kita jalanin satu proses. Let's say menggunakan resource memory sampai 3 giga gitu kan, 3 giga. Nah, setelah proses selesai, nah 3 giganya ini nggak turun lagi. Biasanya kalau misalnya standarnya Node.js mungkin sekitar 100 MB ya. Dia nggak turun lagi ke 100 MB. Nah, itu. Jadi, memory leak-nya di situ. Jadi, kalau kita proses lagi, bisa sampai 6 giga lagi.
Nah, nggak turun lagi ke 3 GB, bahkan ke 100 MB nggak turun lagi. Nah, itu. Nah, caranya gimana sih? Teman-teman bisa install namanya hipdam.js ya. Cari aja npm hipdam. Nah, di situ buat nge-track apa aja sih yang allocate memorinya bertambah gitu. Allocate memorinya bertambah. Nah, terus kita pakai Chrome Developer Tools untuk ngelihat gitu. Ada comparison. Itu juga lumayan banyak sih. Aku bisa sharing sih sebenarnya nih. Nah, ntar aku coba sharing ya, kalau misalnya waktunya masih ada. Cara ngelihatnya kayak gimana. Nah, terus kita bisa pakai, kita force garbage collection-nya. Nah, jadi garbage collection ini, mungkin kasarnya kayak gini ya, analoginya. Jadi, VX garbage collection ini ngambil variabel-variabel yang udah nggak kepake, yang udah nggak terkoneksi ke root node-nya. Nah, jadi misalnya nih ada array keyword yang isinya 100.000, misalnya size-nya itu sekitar 500 MB gitu. Tapi sebenarnya ini udah nggak kita pakai, cuman dia masih diallocate ke memori. Nah, kita bisa force garbage collection buat ngambil itu, bahwa variabel ini udah nggak kepake. Nah, caranya gimana sih? Cuman ngerunning perintah ini di source code-nya. Nah, cuman ada, kalau misalnya teman-teman udah ini, riset banyak, ini bagusnya dipanggilnya periodik ya. Periodik misalnya sejam sekali, atau pada saat big proses yang selesai. Nah, pada default-nya, ini nggak bisa di-running kalau kita nggak expose JC-nya. Jadi not bisa nggak expose JC milik VX. Nah, misalnya kalau teman-teman pakai ini ya, not expose JC FJS. Nah, gitu. Kalau misalnya pakai PM2, misalnya start ya. Kalau aku pakai Express, dia itu bin, www. Nah, ini node arguments. Nah, pakai di sini. Expose GC. Begini. Oke. Nah, mudah-mudahan teman nanti dapat sih kasus kayak gini biar bisa belajar ya. Karena jujur aku juga nggak mungkin nyentuh-nyentuh di bagian sini. Ini juga aku masih belajar ya. Aku masih belajar. Nggak mungkin nyentuh ini kalau nggak dapat kasusnya gitu kan. Mungkin baca-baca bisa. Cuman asik gitu kalau misalnya kita benar-benar dapat kasus seperti ini, memory leak-nya. Jadi challenge yang seru gitu. Kemudian, nah pada dasarnya VX membatasi penggunaan memori ya. Kalau misalnya teman-teman punya 32 bit machine ya, itu kalau nggak salah dibatasin sampai 700 MB ya. Nah, 700 MB. Itu yang aku baca ya di website resminya VX. Nah, kemudian yang 64 bit itu ngebatasin 1,7. Nah, ini banyak perbincangan sih di Stack Overflow, ada yang nyebutin 1 giga, 1,5. Cuman yang paling tinggi yang aku baca itu 1,7. Yang untuk 64 bit. Nah, kalau teman-teman playing around with some big data, nah kasus kita itu bisa nyampai 28 giga gitu. Kalau misalnya prosesnya banyak. Kita buka Phantom, simultan 100 Phantom gitu. Nah, sekarang 100 Phantom, ini udah mulai makan resource. Nah, kalau misalnya kita nggak utilize, nah, bisa langsung stop. Jadi memory not enough kayak gitu. Errornya adalah kayak gitu ya. Nah, caranya gimana? Jadi kita nambahkan argumen ini. Jadi max all space size, misalnya ini 16 giga gitu. 16 giga. Jadi Node.js kita, apps Node.js kita bisa pakai RAM sampai 16 giga. Kayak gitu. Nah, kebetulan server kita masih 32 giga ya. Kita masih pakai single juga, 32 giga. Nah, jadi kita maksimal 32 giga. Dan kita masih nyoba-nyobain ya, performance-nya mentoknya di mana gitu. Oke. Nah, kalau misalnya pakai PM tuh, nah,
Tinggal tambahkan ini aja. Kayak gitu. Dikasih spasi aja ya antar expose DC. Ini aku hapus. Nah, kayak gini lah. Ntar aku share deh slide-nya, jadi teman-teman bisa lihat. Tadi googling juga banyak sih. Udah lumayan banyak study case-nya. Nah, oke, paling itu aja ya yang bisa aku sharing. Nah, kemudian sini ada dikit quote nih. Kita sama-sama belajar ya di sini. Ini ada quote. Oke sih. Every pro was once an amateur. Every expert was once a beginner. So keep learning. Jadi semua expert, semua CTO hebat itu pernah belajar juga, pernah nggak tahu gitu ya. Cuman bedanya adalah dia belajar, dia gali terus. Nah, aku pengen teman-teman semua di sini juga kayak gitu. Aku juga sharing di sini apa yang aku tahu, dan aku juga sering masih belajar gitu. Jadi di tim kita itu tiap hari Jumat ya, pagi, di kantor kita sharing apa aja sih yang kita dapat gitu. Apa aja sih insight baru gitu, kita sharing. Kemarin ya, makanya ini kita baru ketemu memory leak, nah kita sharing sama teman-teman. Oh, ternyata kayak gini nih. Variabel, kita misalnya ada array, nah kita kosongin lagi kalau misalnya setelah proses selesai. Jadi array-nya itu kita kosongin lagi. Kayak gitu-gitu. Nah, di Pixelhouse kita sharing-sharing kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu aja ya dari saya. Mas Tony? Oke, terima kasih Mas Rovan atas penjelasan yang udah keren banget, sampai saya juga agak pusing dengarnya. Saya juga baru ya di Node.js, saya pengen belajar banget sebenarnya, saya juga pengen upgrade ilmu gitu ya. Mungkin teman-teman pendengar yang lain juga pada pengen belajar lagi yang lebih dalam tentang Node.js. Mudah-mudahan penjelasan dari Mas Rovan barusan itu ngasih gambaran lah, menjadi gambaran awal. Kalau misalnya teman-teman masih belum paham, ya once itu sudah jadi reference di dalam kepala teman-teman, itu suatu waktu akan naik lagi jadi asosiasi ketika teman-teman belajar Node.js lebih dalam lagi ya. Mas Tony, maaf, ya. bentar ya. Okay, jadi teman-teman ada nih Node.js Indonesia ya di grup Telegram. Teman-teman bisa join di sini, telegram.me. Tapi harus serius ya. Maksudnya serius belajar di situ. Serius belajar, dan kalau bisa sharing gitu. Kalau misalnya ada pengetahuan, teman-teman sharing aja di situ. Di sana ada banyak kok teman-teman yang jago yang lainnya ya. Masta, ada di situ, ada misalnya Om Lukluk, ada Om Frans, ada Om Dondi, ada Om Sofyan, ada apa lagi ya, Om Norman, dan banyak ya masta-masta lain. Tapi harus serius ya belajarnya di situ. Dan kalau bisa sharing-sharing juga. Oke, Mas Tony. Oke, terima kasih. Buat teman-teman yang mungkin sudah mulai jago dan merasa pede buat terjun di industri Node.js, teman-teman juga bisa coba apply. Kita bekerja sama dengan Pixelhouse Studio, mereka sedang buka lowongan kerja untuk programmer Node.js. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa mampu dengan skillnya atau minimal punya semangat buat belajar Node.js yang tinggi, teman-teman bisa coba mengerjakan problem set yang sudah kita siapkan di web Codpolitan, seperti yang sudah saya jelaskan di tengah tadi ya. Nanti kalau misalnya teman-teman berminat dari situ untuk apply job di Pixelhouse Studio, lumayan loh penawaran dari Pixelhouse untuk programmer Node.js. Nggak mungkin, kalau saya kan programmer PHP ya. Ya kalau dibandingin sama programmer Node.js itu rate fee-nya tuh lebih tinggi Node.js lah. Sejauh pengamatan saya ya. Mungkin karena memang teknologinya baru mungkin dan lebih luas juga. Solusi yang diselesaikan juga beda ya. Jadi teman-teman nanti silakan coba buka di Codpolitan web informasi tentang hiring dari Pixel Studio, kata kuncinya Pixelhouse atau Pixel, search aja di Codpolitan, nanti akan muncul profil Pixelhouse Studio. Silakan baca, lihat penawarannya, kemudian ikuti problem setnya ya. Kalau siapa tahu nanti teman-teman di antara teman-teman ada yang beruntung dapat hadiah juga. Jadi selain ikutan hiring atau apply job, teman-teman juga dapat hadiah smartphone gitu ya, atau minimal kaos Node.js, kan lumayan ya, keren gitu ya. Oke teman-teman dan Mas Rovan, kita kayaknya masuk ke sesi tanya jawab aja ya sekarang ya. Oke, ini aku lagi liatin ya. Aku yang pick aja ya, boleh ya? Silakan. Nah, ini ada beberapa ya. Mas Rahmat, Pak, kasih penjelasan tentang loopback, strong loop
dibandingkan dengan Express. Jujur, aku belum pernah pakai Strong Loop ya. Awalnya pernah nyoba aja install, cuman benar-benar nggak pernah pakai dalam gitu. Nah, aku juga benar-benar terjun di Node.js itu langsung pakai Express bulan Januari kemarin ya, bisa dibilang. Oke, Meong, Express sama Adonis.js, bagus mana ya? Soalnya Adonis MVC. Express juga. Cuman aku belum pernah pakai Adonis.js. Ada banyak ya? Ada banyak. Aku belum pernah nyoba. Sama-sama belum pernah nyoba. Masih baru nyoba Express gitu. Sekarang masih fokus development, jadi belum pernah riset-riset banget gitu kan. Jadi kita masih fokus ke goal kita. Terus tim kita juga masih terbatas ya. Makanya kita hiring. Kalau misalnya teman-teman mau join, silakan. Teman-teman yang suka ngulik juga kita suka banget ya. Nah, misalnya ini teman Meong ya, mungkin udah pernah nyobain Adonis.js. Nah, itu bisa join ke kita, sharing-sharing ya. Adonis.js itu kayak gimana? Oke, seberapa besar peluang dari Mas Iwan? Seberapa besar peluang Node.js dalam dunia industri dan pengembangan sebuah produk? Nah, tergantung produknya ya. Kalau di produk kita sih, yang seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya teman-teman banyak request network ya, aku bilang sih oke banget Node.js. Nah, makanya yang kayak Uber, kayak gitu, kasus-kasus kayak Uber, dia pindah ke Node.js. Nah, karena di situnya itu mantap gitu. Untuk serve banyak request, mantap dan kenceng lagi. Nah, itu sih kalau yang aku lihat juga, misalnya big data ya, bisa dibilang big data, cuman bukan Hadoop, kita belum implementasi Hadoop. Nah, cuman looping atau iterating dalam Node.js itu cepat banget. Nah, cepat banget. Itu yang kita rasa ya. Kalau dibandingin yang misalnya PHP dan lain-lain, itu cepat banget. Jadi kalau kita processing, misalnya kita ke processing banyak keyword ya. Kayak tadi kita udah 3 juta keyword, 3 juta setengahan lah. Nah, itu lumayan cepat. Nah, kayak gitu. Bahkan yang bikin lama itu sebenarnya bukan prosesnya itu, request ke API-nya. Nah, kayak gitu. Bahkan kita harus nunggu 3 detik baru ada return, kayak gitu-gitu. Oke, untuk belajar Node.js, adakah link-link untuk basic? Di Codepolitan ada ya, Mas Tony ya? Ya, Mas, ada. Ada, nah itu Ya. bisa buka aja di Codepolitan. Ya. Search aja kata kunci Node.js atau tag Node.js ya. Ya, itu bahasa Indonesia. Ya. Nah, jadi nggak perlu sibuk-sibuk translate. Oke. Sync versus promise, mana yang better ya? Nah, ini makanya tadi aku bilang nggak ada standar ya, nggak ada best practice. Cuman kita nyobain sync itu sampai sekarang belum ada kendala ya. Sampai sekarang belum ada kendala. Mungkin kita bisa sharing lagi kalau misalnya kita udah clustering ya. Clustering, mungkin ada problem atau gimana, kita akan sharing lagi. Jadi, kita mungkin bisa kasih tahu bagusan mana sync dan promise gitu. Soalnya itu ngaruh juga sih kalau misalnya di multi clustering gitu. Multi instance. Sorry. Oke. Real best practice buat error handling seperti apa ya? Misal pakai promise, apakah pakai throw dan catch sudah bagus? Nah, kalau kita request itu, kita pakai try catch. Nah, kita pakai try catch. Dan itu juga ada callback-nya, kan ada errornya ya. Nah, di situ kita utilize di situ. Kalau aku bilang sih tergantung nyamannya teman-teman ya. Nyaman teman-teman. Nanti kayak pertanyaan juga itu yang promise. Aku juga belum pernah make dalam banget promise ya. Awal-awal nyoba-nyoba, belum pernah make yang heavy gitu. Belum pernah make yang heavy. Jadi belum bisa benar-benar ngebandingin cepatnya mana gitu. Cepatnya mana. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman join di Telegram group, nanti sana bisa nanya-nanya. Ada teman-teman juga yang udah benchmarking callback sama promises ya.
kalau Node.js dipakai buat sync, gimana request lainnya bisa diproses? Apalagi kalau nge-sync-nya cukup makan waktu. Kalau pakai yang multi-thread kan bisa nge-spawn thread baru dan handle request baru. Nah, kalau pakai sync, itu nggak benar-benar ngeblok the entire thread. Nah, dia cuma ngeblocking pada saat request itu gitu. Nah, tadi aku sempat nyoba sih 2 kali request gitu, cuman nggak ke-share ya. Jadi nanti codingannya aku share ya. Teman-teman bisa nyoba, teman-teman bisa langsung trigger misalnya 10 kali gitu. Nah, itu bisa 10 kali request. Nah, pada saat request pertama nge-sync, ngeblok, yang lainnya enggak. Nah, jadi kayak gitu. Oke, Mas Bambang. Emang GC di Node.js nggak otomatis jalan ya kalau suatu variabel nggak digunakan? Yes, otomatis jalan. Cuman terkadang kalau misalnya kita punya, ini di kasus kita ya, terkadang ada fungsi yang manggil fungsi maksudnya dalam ya, dalam fungsinya manggil-manggil gitu, ada yang kadang enggak gitu, ada yang kadang enggak ke collect. Nah, itu juga aku nggak tahu why-nya kayak gimana. Kita pakai Node versi 5 ya, yang Node.js-nya udah say goodbye, disuruh upgrade. Nah, kita pakai itu, kita akan sharing lagi ya, kalau why-nya kenapa kalau misalnya kita udah, misalnya migrate ke Node 6 atau 7, kalau udah ada. Nah, kayak gitu. Benar, dia otomatis ke jalan ya. Cuman entah kenapa masih ada yang nyasar gitu. Variabelnya masih ngambang. Nah, kita force, nah dia langsung hapus kayak gitu. Mas Ruli, Mas boleh tahu cara detail cara melewati CAPTCHA nggak ya? Kita pakai servicing ya, CAPTCHA breaker. Jadi kita capture, kita juga pengennya sih mimpi. Kalau tim kita udah banyak, kita juga pengen ngembangin OCR sendiri ya. OCR sendiri, kayak gitu. Saya sudah lama sekali di PHP masih ragu ingin pindah ke Node.js. Apakah ada hal menarik agar saya bisa pindah ke Node.js? Kalau teman-teman, aku sih selalu nyaraninnya mulai dari apa yang teman-teman bisa ya. Nah, kalau misalnya di produknya seperti apa, kalau misalnya di PHP enough, ya nggak usah macam-macam gitu kan. Apalagi yang butuh learning curve-nya yang lama, misalnya Node.js. Aku bilang learning curve-nya cukup lama, kalau soalnya itu benar-benar ganti mindset gitu. Nah, dari sinkronus ke asinkronus itu benar-benar ganti mindset. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ragu, tadi ya lihat ke produknya lagi kayak gimana. Tapi di Node.js oke kok kalau yang kasus kayak SLFC tadi, jadi kita bisa request banyak API tadi itu ya secara berbarengan gitu, secara paralel. Yang masih belajar, bolehkah join Pixel? Yes, silakan. Kita open banget kok. Kita open banget. Jadi kita juga di sini, yang tadi aku bilang, setiap hari Jumat kita sharing. Bahkan kemarin, aku sempat ikut ya, pelatihan Hadoop. Nah, setelah datang dari pelatihan, nah kita sharing gitu. Apa sih yang aku pelajarin dari Hadoop gitu. Kita sharing. Oh, ternyata big data kayak gini. Ya, kayak gitu-gitu. Kita sharing. Stack-nya apa aja. Dan waktu itu kan keren ya, ada studi kasusnya Lazada pakai Hadoop. Nah, kita sharing sama teman-teman. Oh, ini stack-stacknya pakai ini nih, teknologinya pakai ini gitu. Nah, jadi teman-teman juga dapat insight walaupun kita belum pernah implementasi. At least kita udah punya insight-nya terlebih dahulu kayak gitu. Nah, teman-teman di sini kita kasih insight terus. Bukan cuma dari saya ya, teman-teman yang lain juga. Misalnya nih, teman aku ada yang di front end, sharing juga. Oh, di front end yang baru misalnya Angular 2 gitu. Angular 2. Gimana sih? Susah nggak belajarnya? Kayak gitu-gitu. Kita sharing. Node.js support semantik nggak ya? Maksudnya semantik gimana ya, Mas Eko? Mas pernah nyobain loopback? Rekomendasi nggak ya? Belum pernah. Aku belum pernah nyobain loopback. Oke. Mas Tony? Halo? Oke, Mas. Ya. Ya, sebenarnya nggak ada pertanyaan lagi ya. Oh, itu ada satu lagi tuh. Apa nih?
bisa nggak sharing session dari PHP Node.js? Node.js untuk inquiry, logi bisnisnya masih di PHP. Nah, tadi pakai Redis ya, pakai Redis session. Nah, kita juga pakai gitu. Jadi sessionnya itu loginnya kan dihandle di PHP. Nah, terus jadi teman-teman kalau misalnya pernah ngutak-ngatik php.ini ya, nah di situ ada kalau nggak salah session path ya. Session path-nya itu diatur bukan di folder temp. Nah, jadi foldernya di Redis gitu. Jadi teman-teman ada konektornya lagi PHP to Redis gitu. Nah, jadi nyimpannya di Redis. Nah, di Node.js aksesnya juga bukan misalnya kasus kita bukan di Express. Dia juga ngaksesnya session di Redis. Jadi Redisnya itu penengah gitu. Nah, nyimpan sessionnya di situ. Kayak gitu. Nah, ini aku juga belum bisa sharing banyak ya. Soalnya kita juga masih developing bagian itu. Kita juga developing bagian itu. Kita juga, kenapa pakai itu? Karena kita baru dapat ternyata Express itu nggak sharing session gitu. Jadi pada saat kita nyobain multi instance ya, clustering kayak gitu. Nah, sessionnya nggak kebagi. Nah, ternyata kayak gini. Ternyata kita harusnya sessionnya harus pakai misalnya Redis kayak gitu. Oke, masih ada lagi nih di akhir-akhir ada lagi yang nanya. Programmer di Pixel House apakah onsite atau boleh remote ya? Oh, remote boleh. Kebetulan kita udah beberapa ya yang remote. Misalnya di SLF Suite kan ada beberapa main feature, ada 6 ya. Nah, misalnya kita pecah per modul. Modul ini kita kasih ke freelance kayak gitu. Nah, ada yang kayak gitu, ada beberapa. Dan di situ juga kita lihat, ternyata si freelance A ini cara mecahin masalahnya beda gitu dengan freelance B gitu. Kita juga beda gitu. Makanya aku bilang, sepertinya ini nggak ada best practice ya. Teman-temannya juga ngecahin masalahnya beda-beda kayak gitu. Bisa kok, bisa. Mas Denny bisa. Bisa dikontak aja ya. Emailnya ada, gimana ya cara nge-share-nya? Coba aku chat. Di chat aja Mas ya. Pixelhouse.id. Nah, bisa di email aja kalau bisa. Oke. Masih ada lagi yang mau bertanya? Mas Heri nanya lagi Mas itu. Apa tuh? Oh ya, bisa dijelaskan contohnya teknik distribute computingnya Node.js, komunikasinya dengan apa ya? Mungkin maksudnya clustering kali ya? Ya, aku kurang paham. Ya, clusteringnya. Nah, teman-teman bisa pakai Nginx ya, buat load balancing ya. Nah, itu bisa diatur, dan Node.js juga ada cluster bawaannya. Nah, aku juga masih sementara riset ya, Mas Eko ya. Masih sementara riset, jadi aku nggak bisa jelasin lebih dalam. Nah, cuman resource-nya bisa searching kok, udah banyak yang nyobain. Mungkin Mas bisa cobain langsung aja juga ya. Ntar kalau misalnya aku udah bisa, Desalipsis udah nerapin load balancing kayak gitu, ntar aku share deh. Bisa aku share. Oke. Nggak ada lagi nih yang nanya. Masih ada 60 orang yang online. Masih ada yang mau nanya atau udah pusing? Sebenarnya udah ya Mas Tony ya? Kayaknya udah sih ya. Lumayan nih 1,5 jam kita belajar bareng-bareng Node.js dari Mas Rovan. Beliau udah pernah pengalaman langsung bikin produk yang udah digunakan oleh banyak orang, request yang banyak. Kalaupun misalnya nanti di antara teman-teman masih ada yang belum paham, ya ini bagian dari pembelajaran. Informasi yang barusan teman-teman dengar itu jadi referensi buat nanti kedepannya teman-teman belajar lagi gitu ya. Masih ada satu lagi nih, apa kita tutup aja ya? Terakhir lah ya, terakhir dari Meong ini ada pertanyaan, gimana Mas? Menurut Rovan, Express itu scalable nggak ya? Aku belum pernah scalable sejauh apa. Nah, jadi belum bisa ngasih. Cuman beberapa study case, ada sih beberapa yang scalable ya. Cuman aku harus nyoba dulu. Itu scalable apa enggak. So far sih scalable ya. So far scalable. Cuman aku tunggu dulu nih untuk, kita masih developing untuk load balancer-nya. Seperti tadi yang kayak session ya, kita nemu bottleneck-nya di situ. Session. Jadi kita harus nggak pakai session di Express lagi. Jadi kita pakai di Redis.
kayak gitu. Oke. Oke, kita cukupkan saja ya. Nanti mungkin teman-teman lain yang belum sempat atau ketinggalan chatnya, nanti share video nanti kita akan rekamannya kita akan share di Codpolitan juga. Teman-teman yang mungkin ketinggalan di tengah jalan baru masuk bisa dengar lagi dari awal ya. Cuma mungkin nggak bisa chat. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, bisa nggak Mas Ropan kontak gitu atau? Iya bisa. Silakan di email aja ya, di email aja. Kita open banget kok. Kalau aku tahu aku jawab. Ya. Tadi emailnya sudah di-share ya sama Mas Rofan ya, rovan@pixelhouse.id. Silakan teman-teman yang masih ada unek-unek atau pengen bertanya gitu seputar Node.js, silakan langsung aja ke Mas Rofan di luar forum ini. Untuk webinar Codpolitan kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak buat teman-teman coders yang sudah hadir dan mendengarkan webinar ini. Terima kasih atas antusiasmenya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa ngadain lagi webinar-webinar lain dengan tema-tema yang lebih menarik ya. Terima kasih juga buat Mas Rofan yang sudah ngasih informasi yang sangat berharga buat kita semua, terutama dengan Node.js ini. Bedanya karena kita tidak hanya belajar tentang Node.js, tapi belajar di pengalamannya Mas Rofan ya. Ya, benar. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri saja sesi webinar kali ini. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau misalnya ada banyak kekurangan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa kumpul lagi meskipun cuma online ya. Di event-event selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya teman-teman semua ya. Sampai ketemu. Terima kasih. Yuk.